Hey guys, it actually 10 a.m. setengah 11. Aku bakal masuk kerja jam 1 karena ini hari Sabtu. And ya, kegiatanku hari ini adalah I'm going to yoga first, meditation, scripting, and then take a shower. Karena motorku nggak ada, motorku diambil omku, jadi aku nanti bakal pakai Gojek. Tapi aku tuh bingung karena hari ini tuh harusnya aku ngambil motorku yang udah dikirimin papaku ke kantor Gunung Harta. Tapi aku nggak tahu bakal nyanda apa enggak, soalnya aku bakal berangkat jam 1 gitu loh. Terus aku juga nggak tahu motornya tuh udah diantar apa belum, udah nyampe apa belum. Jadi ya ikuti aja guys, ikutin terus. Oke guys, aku udah ngelakuin kegiatanku pagi ini. Tadi habis dengerin meditasi sambil scripting. Panas banget karena kamarku tuh belum aku beliin kipas. Habis itu aku mau mandi, mau keramas, selalu siap-siap. Ini outfit kantorku hari ini, rok span pendek selutut dan juga bodysuit square neck. Look so hot, sampai keringetan. Habis itu aku pakai celana pendek ya, biar sekalian vitamin di jalan. Tadi aku sampai kantor juga guys. Tadi aku bener-bener panik banget. Motorku ternyata bannya kempes, terus ada kebocoran, jadi aku take a break sekalian memperbaiki my bike. Aku tadi keliling-keliling nggak nemu tambal ban yang buka. Aku nemunya yang di dekat kosku dulu. Habis closing guys, aku bakal pulang jam 9. Tadi tuh aku habis makan. Aku tadi beli makan di deket bengkel. Ya, habis itu aku bakal pulang di jam 9. Ini aku tadi habis closing. Sekarang jam setengah 9, setengah jam lagi. Sampai my room, terus aku sekalian mau kasih live update. Jadi aku habis dari bersih-bersih ini, aku mau tulis list. Aku kan aslinya memang ada rencana untuk balik ke Solo, tapi sempat gagal karena perusahaan tempat aku kerja itu belum ada penggantinya kan. Aku belum ada penggantinya, jadi aku mau dilanjutin sampai akhir bulan. Tapi ternyata alhamdulillah banget ada yang gantiin aku. Terus aku bakal kerja itu sampai hari Selasa aja, which is Minggu, Senin, Selasa, 3 hari lagi. Itu aku sisa tinggal hari kerja aku tinggal 3 hari lagi. Sebenarnya aku tuh udah banyak banget planku. Aku kalau ke Solo tuh mau ngapain? Salah satunya aku mau nyuci sepatu. Kedua, tasku itu bagian ininya sih, ini tuh copot. Jadi aku mau cari orang untuk benerin tasku tuh di Solo. Habis itu aku tuh kan masih punya 1 sepatu ya, jadi nanti setelah aku di Solo itu aku bakal cari sepatu lagi. Karena kalau aku cuma punya 1, habis itu aku kerja wajib pakai sepatu. Kalau sepatu kotor otomatis aku nggak bisa nyuci karena aku cuma dapat hari libur 1 hari doang. Dan kayaknya hampir jarang nggak sih, atau ya mungkin ada, cuma tergantung rame apa enggak.
tempat cuci sepatu yang 1 hari jadi begitulah. Alhamdulillah banget akhirnya rencana aku nggak ke pending. Aku sebenarnya awalnya sempat khawatir yang penggantiku nanti itu jadinya malah nggak jadi kerja di situ, tapi tadi sore itu dia udah tanda tangan kontrak, itu artinya dia bakal fix kerja di sana di tempatku dan jadi penggantiku. Thank God, terima kasih. Oh ya, aku juga mau ngasih tahu, tadi itu kan aslinya ini kan vlog pertamaku ada di Bali. Terus aku tadi sebenarnya mau nge-vlog aku kerja itu ngapain aja, tapi aslinya kerja aku tuh nggak seasik itu guys. Terus aku tuh jadinya bingung kalau aku mau record apa. Terus karena ini hari Sabtu, setiap Sabtu itu tempat aku kerja, aku kan di gym, itu tuh pasti sepi banget. Dan kalian tahu tadi suatu kerja aku habisin waktu 2,5 jam sama teman kerjaku untuk nonton Conjuring The Last Movie. Kita nonton itu, jadi aku kayak merasa hari ini kok aku kayak ngerasa nggak kerja gitu loh, karena memang sesepi itu dari siang sampai malam tuh sepi banget. Aku cuman closing aja sama dari temanku, tapi aku nggak record karena kayak nggak penting. Aku cuman kunci pintu, terus aku cuma matiin AC. Ya kayak gitu sih. Walaupun aku memang akan resign, aku udah nggak lanjut ke sana. Aku nggak akan lanjut di tempatku sekarang. Tapi aku tuh bukan tipikal orang yang mentang-mentang aku akan keluar. Aku tuh jadinya kayak ngelepas tanggung jawabku atau kayak seenaknya aja kerja. Aku nggak kayak gitu. Tadi itu ada satpam, mungkin dia tuh senior ya di situ, penjaga malam itu mungkin dia senior. Terus dia tuh kayak dari semua rekan kerja aku cuma dia doang yang paling sewot. Dan aku nggak mau berburuk sangka, tapi he always mad at me bro. Kayak dia tuh selalu marah ke aku gitu loh. Kayak tadi aku kan nggak pernah closing. Aku tuh di pekan pertama, di bulan pertama awal-awal itu aku tuh selalu dapat shift opening. Dan pas waktu closing aku tuh nggak dikasih tahu kalau ternyata closing harus matiin AC yang ada di kamar mandi perempuan dan juga di kantor belakang. Aku nggak tahu sampai akhirnya kemarin tuh aku baru dikasih tahu. Dan aku dikasih taunya setelah aku selesai dikasih shift closing. Aku sempat 2 pekan itu dikasih shift closing terus, dan itu kayak hari-hari terakhir gitulah. Terus aku baru tahu gitu loh, aku nggak dikasih tahu sebelumnya. Terus saya kayak marah gitu kan. Terus aku lagi lagi pasang earphone tapi satunya enggak. Terus dia kan marah-marah gitu kan. Dia bilang kalau malam tuh matiin ini gitu kan. Terus aku bilang kayak ya gitu. Aku nggak mau membela juga po. Saya nggak tahu mas. Saya nggak tahu pak. Saya nggak dikasih tahu. Aku nggak mau bilang kayak gitu karena kayak buang-buang energi aja kan. Habis itu ya udahlah akhirnya kayak gitu kan. Aku cuma bilang iya. Cuman habis itu dia tuh pergi. Satu pergi tuh dia bilang kayak gini, tadi kamu tuh dikasih headset nggak apa denger kamu gitu atau gimana lah nadanya. Intinya dia tuh kayak bilang aku tuh pakai earphone, terus aku nggak denger apa yang diomongin. Terus aku langsung nyaut, saya denger kok pak, tak gituin loh. Aku tuh sebenarnya bukan tipikal orang yang suka bertengkar atau kayak menjawab orang lain, tapi tergantung juga apakah omongannya tuh patut dibalas apa enggak. Kayak itu salah satunya. Sama aku pernah dimarahin juga karena ditegur. Aku nggak bilang sih itu ditegur, saya kayak aku suka cara tegurnya. Terus waktu dia marah sama aku, itu aku juga jawab kayak itu udah dimatiin pak sama mobilnya, tak gituin. Kayak sangat menyebalkan. Aku tuh nggak suka, walaupun aku memang bakal resign, aku tuh nggak suka menyepelekan gitu loh. Itu aku memang betul-betul nggak tahu. Terus aku mau cerita juga tadi pas waktu aku ambil motor di terminal, itu chaos banget. Kamu tau nggak, tanganku tuh sampai kayak geter karena aku tuh sampai di terminal itu di jam 12. Terus aku jam 1 tuh harus masuk kerja. Dan aku nggak tahu fakta bahwa ternyata motor tuh kalau dibawa pakai truk atau pakai bis itu bensinnya tuh pasti dikosongin. Jadi aku harus cari bensin dulu. Tapi untungnya alhamdulillahnya di samping terminal, walaupun agak jauh dikit, itu ada warung Madura, jadi aku bisa jalan kaki. Tapi masalahnya apa? Masalahnya itu harus pakai cash, dia gak bisa QRIS. Aku akhirnya jalan lagi balik ke terminal. Aku kan ke terminal pakai Gojek. Terus Pak Gojeknya tuh mau nungguin aku gitu loh. Pak Gojeknya baik sih alhamdulillah. Dia kayak sempat khawatir ini bener di sini turunnya. Terus aku telepon mamaku, iya betul di sini di terminal. Terus dia tuh kayak masih mau nungguin aku gitu loh, bener apa enggak di sini gitu. Mungkin kalau misalnya nggak bener dia bakal nganterin aku ke kantorku. Terus aku bilang bentar ya pak gitu. Akhirnya aku masuk terminal, udah ternyata motorku ada di sana, tapi aku harus cari bensin. Itulah, habis itu aku jalan lagi, nggak ada bensin, aku nggak ada uang cash gitu. Aku terus udah ngelupain si Gojek itu. Aku kira si Gojeknya ya bakal balik dong. Habis itu ternyata dia masih nungguin aku. Habis itu dia bilang gimana mbak digituin. Terus aku bilang aduh saya ini harus beli bensin tapi gak ada uang cash. Bapak ada uang cash enggak 20, nanti saya ganti transfer gitu kan. Ya udah akhirnya dia mau balik lagi ke warung Madura. Aku beli bensin di dalam botol gitu. Akhirnya aku bisa
berangkat ke tempat kerjaku walaupun panas dan macet. Alhamdulillah banget aku sampai ke kantorku tuh di jam 13.53 kalau nggak salah ya. Aku tuh langsung make up catok itu di depan front office itu. Biasanya kan aku di belakang tuh, itu aku di depan karena aku nggak enak banget sama teman satu shiftku gitu. Aku tuh adalah tipikal orang yang sangat disiplin sama waktu. Aku nggak suka banget ngaret, nggak suka. Aku kalau kerja pasti 1 jam atau 2 jam lebih awal pasti aku langsung udah ada di kantor. Itu aku makan, dandan, siap-siap itu pasti aku langsung di kantor. Aku nggak suka mepet-mepet, itu aku nggak suka. Dan itu baru pertama kalinya aku bekerja hampir telat, itu baru pertama kalinya. Aku sudah mandi, terus malam ini hujan turun, jadinya hawa panasnya hilang, terus jadi dingin banget. Aku suka dingin, soalnya aku tuh belum beli kipas untuk kosku, jadi panas guys. Aku habis take video baru guys, aku pakai rekaman soalnya hujan. Terus setiap malam itu pasti anjing-anjing di sampingku, tetanggaku tuh punya anjing banyak, itu selalu menggonggong setiap malam dan itu mengganggu videoku. Terus videoku ini soal don't be oversharing with someone, jangan oversharing ke siapapun, dan ini based on my experience. Aku tuh apa yang aku share ke kalian itu real, apa yang sudah aku alami guys. Bahkan aku juga bakal ngevlog, aku bakal kasih tau kalian kehidupan aku di sini gimana, karena aku mau membantu kalian tapi aku nggak mau ngasih tahu hal yang fake ke kalian. Aku bakal kasih tau kalian this is my life, ini yang terjadi kalau kalian seperti ini, kalian seperti ini. I'm gonna telling you guys. Vlog ini dan vlog-vlog yang akan aku buat selanjutnya adalah bukti nyata perjalananku dan hasil apa yang aku tanamkan di otakku dan apa yang udah aku share ke kalian, supaya kalian itu juga percaya dan kalian itu mulai bisa melakukannya. Oke? Jadi gitu, aku bakal ngedit video vlogku ini dan juga video yang aku buat tadi. Terus aku juga udah ngelis, belum sih, tapi aku bakal ngelis habis ini. Ini adalah list apa yang akan aku lakukan saat di Solo nanti. And yeah, that's it. Besok itu aku bakal shift pagi. I don't know I'm gonna vlogging that or not, tapi ya udahlah. I think yes, karena biasanya kalau aku shift pagi itu siangnya aku bakal tidur siang di pantai. Kayaknya bakal seru kalau nge-vlog gak sih? Ya kita lihat aja besok kayak gimana moodku. Thank you guys for watching. See you guys in my next vlog. Okay, thank you. I love you. Bye.